Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, waktunya update chapter. Pada tanggal 12 kemarin, chapter ke-977 telah rilis. Sebenarnya chapter kali ini agak kurang greget dibandingkan dua chapter sebelumnya. Daripada lama-lama, baiklah langsung saja kita bahas. Chapter ke-977 diawali dengan cover story tentang kelanjutan dari keluarga Gang Beji. Di sini akhirnya saudara kembar yang telah terpisah sudah cukup lama kembali berjumpa lagi. Mereka berdua pun terlihat menitikkan air mata bahagia. Sedangkan Beji yang berada di belakang Sifon dan Goti yang berada di belakang Lola terlihat kebingungan. Jadi sepertinya yang dari awal penculik itu memang Lola, bukanlah Sifon. Karena mereka berdua kembar identik, makanya Goti tidak dapat membedakannya. Wah, sepertinya Goti akan menjadi saudara ipar dari Gang Beji ini. Itu untuk cover story chapter kali ini. Sekarang saatnya kita masuk langsung ke ceritanya. Setelah chapter yang lalu, Jinbei telah memperkenalkan diri dengan cara yang super. Akhirnya, Jinbei naik berada di kapal Sanigo. Orang-orang terlihat sangat gembira menyambut kedatangan Jinbei, tanpa mempedulikan keadaan ombak yang terlihat cukup ganas. Tapi ada dua orang yang telah menunjukkan wajah bahagianya, yaitu Robin dan Sanji. Kalau Robin masih belum ada kemungkinan dirinya tersenyum saja, karena memang sifatnya yang cool dan tidak begitu ekspresif. Sedangkan Sanji di sini terlihat jelas kaget sekali melihat kedatangan Jinbei. Kenapa bisa begitu? Apa yang Sanji kagetkan? Bukannya seharusnya dia ikut senang saja. Selanjutnya, Franky memang tidak begitu mengenal Jinbei sedang mengobrol dengan Nami dan Chopper. Di sana terlihat Nami dan Chopper sedang menceritakan pengalaman hebat ketika berlayar bersama Jinbei menggunakan Sanigo. Mendengar kehebatan Jinbei dalam mengendari kapal, Franky pun turut ikut senang. Karena akhirnya kapal impiannya ini mendapatkan pengemudi kapal yang berkelas bukan kaleng-kaleng lagi. Setelah itu kelompok topi jerami berencana untuk mengadakan pesta sake untuk menyambut kedatangan Jinbei, serta peresmian menjadi anggota bajak laut topi jerami yang paling baru. Sedangkan di kapal lain, tepatnya kapal bajak laut Hati, Kinemon sedang berteriak memanggil kelompok bajak laut topi jerami untuk mengajak mereka berdiskusi bersama dan menyusun strategi untuk melawan pihak musuh. Namun mereka yang sedang bergembira kedatangan seorang yang mereka nanti-nanti pun sepertinya tidak begitu mempedulikan ajakan Kinemon. Bahkan ketika Kinemon menanyakan kepada Luffy apakah mereka paham dengan rencananya, saking tidak mau diganggunya, Luffy hanya menjawab, "Ya, aku tahu." Lau yang sudah cukup hafal dengan kebiasaan kelompok topi jerami ini langsung mengajak Kinemon untuk memulai rapat dan tidak usah mempedulikan si Luffy CS. Dan pada akhirnya rapat terakhir sebelum peperangan pun dimulai tanpa diikuti satupun perwakilan dari kelompok bajak laut topi jerami yang merupakan pemeran penting dalam peperangan ini. Sicilian yang merupakan kapten masketin Nuarashi bertugas untuk mengemban tanggung jawab sebagai komandan perang dari suku Ming. Karena Nekomamushi dan Inuarashi tidak bisa memimpin pasukan Ming dikarenakan harus bergabung dengan kelompok utama 9 Sarung Pedang Merah. Sedangkan dari kelompok Samurai Wano, kakek Hyogoro yang merupakan mantan bos Yakuza nomor 1 di Wano menjadi perwakilan sebagai komandan perangnya. Kemudian rapat pun dimulai. Kinemon mulai menjelaskan strateginya. Jadi para pasukan aliansi nanti harus berjalan menuju Onigashima dan menghindari benteng kecil penjaga yang berada tidak jauh di depan pintu masuk utamanya. Lalu sesampainya di sana, mereka pun berlabuh dan membagi diri menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan mengitari gunung yang menyerupai tengkorak. Karena di dalam gunung tersebutlah kediaman Kaido berdiri kokoh. Nantinya dua kelompok itu akan bertemu di titik belakang gunung tengkorak. Dan mereka akan masuk lewat jalan rahasia yang mereka tahu dari cetak biru kediaman Kaido. Lalu mereka akan langsung menyerang Kaido yang sedang dalam keadaan mabuk. Itulah rencana yang udah dianggap topan kotok oleh si jenis Kinemon. Akan tetapi setelah panjang kali lebar penjelasan Kinemon itu, Denjiro yang tak polos atau memang sengaja berkata, "Oh jadi begitu ya rencana yang sudah didengar oleh Kanjuro." Lalu rencana aslinya, bagaikan mendengar suara ban meledak, Kinemon langsung menunjukkan muka kaget sekaligus paniknya. Dan dari belakang, si Raizo berbisik, "Nah kan, dia kagetin lu lagi." Jadi sepertinya di sini Kinemon tidak memiliki rencana cadangan baru. Dan oleh sebab itulah, dia hanya bisa menunjukkan ekspresi wajah anehnya. Lalu, Lau yang memang sedikit pintar, sadar kalau rekan sealiansinya sudah buntu soal strategi. Mengutarakan strategi baru untuk mengantisipasi kebocoran rahasia strategi utama. Penjelasan Lau jauh lebih kompleks daripada penjelasan Kinemon sebelumnya. Memang beda kali ya kapasitas IQ-nya. Jadi kalau versi Lau, dia mengidentifikasi dulu target utama dari pihak musuh, yaitu para 9 Sarung Pedang Merah.
dan juga 3 bajak laut generasi terburuk yaitu Luffy, Lau, dan juga Kid. Kemudian melanjutkan dengan menjelaskan kalau sebaik apapun rencana yang dibuat, pasti akan hancur oleh kecerobohan atau tepatnya kebodohan oleh beberapa orang. Beberapa orang yang dimaksud ini Luffy dan Kid. Memang kita tahu, Luffy itu tidak bisa diajak untuk menjalankan strategi. Dia hanya taunya pukul-pukulan saja. Jadi rencananya pasukan aliansi akan membiarkan Luffy dan Kid membuat kerusuhan di garis terdepan. Sedangkan nanti ada 2 pasukan yang akan melakukan jalan memutar ke sisi Gunung Tengkorak. Tapi 2 kelompok ini juga sebagai pengalih perhatian. Nantinya akan ada 1 kelompok lagi yaitu bajak laut hati dan 9 sarung pedang merah yang akan pergi ke belakang pulau dan masuk lewat jalan rahasia. Namun mereka ini menggunakan jalur bawah laut dengan menggunakan kapal bajak laut hati yang merupakan kapal selam. Dan dengan kekuatan Lau, mereka bisa dengan mudah langsung masuk dalam kastil Kaido itu. Padahal sudah diberi rencana terbaru yang kalau ingin melakukan pembunuhan Kaido secara diam-diam, jauh lebih besar kemungkinan berhasilnya. Akan tetapi Kinemon malah membuat alasan kalau dia harus memimpin pasukannya sendiri. Jadi ya ujung-ujungnya sepertinya kembali ke jalan barbar lagi, yaitu bertarung melawan mereka semua. Sesaat ketika mereka selesai rapat, Lau sadar kalau kapal bajak laut topi jerami sudah tidak ada. Sesaat kemudian, jauh di depan sana, area yang tertutupi oleh kabut terdengar suara ledakan yang kencang. Si Denjiro yang tahu kalau di depan sana seharusnya ada benteng kecil penjaga, langsung sadar kalau ia lupa memberitahukan itu kepada yang lain. Ketika para pasukan aliansi mendekat, mereka pun langsung tercengang melihat aksi kelompok bajak laut topi jerami yang tanpa ampun sudah menghancurkan benteng itu dalam sekejap mata. Menurut Atlin sih, sudah selayaknya seperti ini. Karena kalau mereka saja tidak bisa menghancurkan benteng itu dengan mudah, maka kemungkinan untuk menang lawan Kaido dan Big Mom akan semakin kecil juga. Akan tetapi yang Atlin bingung, kenapa mereka bisa tahu kalau ada sebuah benteng di sana? Padahal kan seperti yang dibilang tadi, keadaan lautan sedang dilanda oleh kabut yang cukup tebal. Dan lagi mereka belum menerima informasi apa-apa tentang benteng itu. Apakah ini tanda kalau haki Ken Bushoku Luffy telah berhasil di-upgrade menjadi semakin kuat lagi? Karena sangat tidak mungkin kalau ia tahu ada benteng di situ tanpa memprediksi masa depan atau merasakan kehadiran seorang yang ada di sana. Hal inilah yang membuat Luffy bisa melakukan tindakan pencegahan sebelum mereka melancarkan serangan dengan melancarkan serangan terlebih dahulu ke mereka. Sudah semakin kuat saja ya kelompok bajak laut topi jerami. Luffy dengan mudahnya menampol seorang yang sepertinya pemimpin tempat itu. Jinbei juga dengan mudahnya menampol lawannya sampai membuat wajah lawannya jadi gak karuan. Lalu ada Zoro yang terlihat semakin akrab dengan senjata barunya yaitu Enma. Kemudian ada Brook yang berhasil membekukan lawannya dengan teknik andalannya. Robin juga tidak mau kalah, dia melumpuhkan lawannya dengan teknik Gigantesco Mano. Selain itu ada Sanji yang terlihat sedang menendang lawannya dengan santuy sambil menikmati sebatang rokok. Lalu Franky yang terlihat mampu membuat lawannya terkapar sampai membentuk lekukan di tanahnya. Dan yang terakhir ada trio penakut yang sedang bersembunyi saja melihat rekan-rekannya yang sedang mengamuk. Tapi jangan salah, meskipun mereka penakut, sebenarnya mereka sedang menjalankan tugas lainnya loh, yaitu menjaga kapal Sanigo. Dan juga memang kan mereka tidak ahli dalam bertarung jarak dekat, maka wajar saja mereka tidak ikut turun secara langsung. Contohnya Usopp yang memang seorang sniper, ia harus menjaga jarak dengan lawannya. Lalu Nami merupakan seorang navigator, dan serangan yang ia ciptakan sepertinya terbatas. Dan yang terakhir Chopper, dia ini seorang dokter, jadi ya wajar saja kalau tugas bertarungnya Chopper tidak sebanyak yang lain. Coba kalian bayangkan kalau seorang dokter ceroboh maju ke garis paling depan, kemudian terluka, maka tidak ada yang bisa mengobati lukanya karena dia saja sedang terluka. Tapi yang menyebalkan sih, setelah yang lain telah selesai bertarung dan berhasil menang, mereka hanya bilang kerja bagus teman-teman. Lalu Nami bilang tidak buruk lah. Dan Chopper awal yang bagus. Benar-benar kocak sekaligus kurang ajar trio penakut ini. Dan kampretnya lagi, mereka semua baru mengeluh tidak diberitahu setelah mereka berhasil mengalahkan semuanya. Dan juga Luffy bilang ke Kinemon dengan nada pertanyaan, mereka semua ini musuh ya? Aduh, padahal semuanya sudah rata dengan tanah. Setelah mereka selesai mengalahkan semua penjaga, mereka mengadakan syukuran kecil-kecilan atas kedatangan Jinbei dengan sake yang ada di benteng tersebut. Luffy sebagai kapten bajak laut topi jerami membakar semangat rekan-rekannya dengan berpidato singkat. Mereka harus bisa mengalahkan Kaido terlebih dahulu, lalu mengalahkan Big Mom dan Orochi. Setelah peperangan berhasil kita menangi, barulah kita adakan pesta besar-besaran. Begitulah kurang lebih isi pidatonya. Terlihat sangat optimistik sekali bajak laut topi jerami ini. Ternyata dari sisi lain, Kid beserta anggotanya tidak mau kalah dari Luffy dan kawan-kawannya.
Kid juga berusaha membakar semangat anggotanya. Melihat killer yang berbicara lalu diselingi dengan tawa agak terlihat aneh. Akan tetapi rekan-rekan yang lain mengikuti style killer ini sebagai bentuk rasa setia kawan mereka. Jadi sekarang bajak laut Kid terlihat seperti bajak laut yang periang karena selalu tertawa. Tapi di balik tawanya itu terdapat selipan keinginan psikopat dari Kid yang ingin memenggal kepala Kaido dan memasangnya di haluan kapal sebagai aksesoris terbaru kapalnya. Sungguh barbar sekali ya. Berbeda dengan Luffy yang jarang menggunakan kata membunuh atau memenggal kepala, Luffy lebih sering bilang mengalahkan atau mengatasi. Yap, karena melihat bajak laut Kid yang sudah tancap gas maju ke garis terdepan pertempuran, semangat Luffy untuk bertarung pun semakin tersulut. Ia langsung memberikan perintah pertama kepada Jinbei untuk tancap gas Sanigo agar tidak kalah dari bajak laut Kid. Itulah Hiropiku pasukan aliansi yang akan melakukan penyerangan. Di bagian akhir, Oda Sensei sempat menyelipkan keadaan terkini langsung dari kediaman Kaido, yaitu Onigashima. Di sana pesta pun telah memasuki babak awal, di mana para tamu undangan telah memulai acara minum-minumnya sambil diiringi alunan musik khas Wano. Nampak terlihat juga sebuah siluet dari makhluk berukuran raksasa yang mungkin saja itu adalah wujud dari salah satu personel lambernya Kaido. Sedangkan di ruangan lain, Queen meminta anak buahnya untuk membawakan sup kacang untuknya. Namun ternyata sup itu bukan disediakan untuk porsinya, melainkan disediakan untuk porsi Big Mom. Mendengar hal itu, Queen dengan santuy meminta anak buahnya untuk memasak sup kacang lagi, khusus untuk porsinya. Selanjutnya ada Kaido yang sudah mulai minum sake juga. Tapi ada dialog yang cukup mengejutkan. Kaido menanyakan kemana anaknya. Jadi si makhluk terkuat sedunia ini ternyata memiliki anak. Siapakah anak-anaknya? Apakah anaknya ini sekuat Kaido juga? Atau keterbalikan dari Kaido? Jika kita lihat reaksi Kaido yang mencari anaknya ini, sepertinya anak Kaido ini baru datang dari suatu tempat atau sedang berada di suatu tempat. Admin jadi penasaran bagaimana wujud dan tingkah anaknya ini. Atau jangan-jangan anak yang dimaksud Kaido itu si 3 anak kembar Big Mom, Katakuri, Daifuku, dan Oven. Pokoknya patut kita nantikan siapakah anak Kaido ini. Kemudian chapter ditutup dengan kedatangan para petinggi 6 penjuru, yang pasti di antara mereka ada X-Drake dan Petsuan. Jika kita melihat dari sepatu yang mereka gunakan, harusnya seorang wanita dan 5 orang pria. Lalu ada 1 orang pria yang sepertinya berpakaian layaknya samurai, atau ia memang penduduk asli Wano. Dan ia juga memegang sebilah katana, yang sepertinya salah satu dari senjata legendaris Meito. Jika kita lihat ada Drake di sana, berarti sudah dipastikan ia akan ikut bertempur juga. Namun pertanyaannya sekarang, apakah ini juga sebagai pertanda pastinya pemerintah dunia akan ikut campur di peperangan ini? Oke, baiklah. Sekian untuk bedah chapter ke-977 kali ini. Chapter yang ditutup dengan beberapa hal yang menarik. Oh iya, nakama, menurut info yang Admin dapat, manga One Piece akan libur minggu depan karena kejadian dari pandemi COVID-19 ini. Ya, sebaiknya kita juga selalu berdoa agar bencana pandemi ini segera berlalu ya. Stay safe nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.